Acara selanjutnya adalah ceramah Al-Hadim yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdurrahman Arfan. Bagaimana biasa selalu saya sampaikan bahwa Ustaz Abdurrahman hanya datang memenuhi panggilan Al-Husain, menyempatkan waktu mengarungi perjalanan panjang dari Jakarta sampai ke tempat kita ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أختك زينب الكبرى صلى الله عليك يا وعلى أولادك المعصومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم ويا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أوسع وأسرع. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. إخواني وأخواتي رحمكم الله، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعظم الله أجورنا
بشهادة أبي عبد الله الحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. Saya ucapkan kepada ikhwan wal akhwat bela sungkawa yang sedalam-dalamnya di hari yang mulia 40 hari dari kesyahidan Abi Abdullah al-Husain. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang mencintai Al-Husain, yang mengikuti sepak terjang Al-Husain beserta keluarga dan sahabat beliau alaihimussalatu wassalam. Semoga perkumpulan kita kali ini di Majlis Al-Husain menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Husain beserta keluarga dan sahabat Al-Husain alaihimussalatu wassalam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi melihat seorang anak kecil. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi menghampiri anak tersebut. Anak tersebut digandeng oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian didekatkannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Baginda Rasul meluapkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Para sahabat yang melihat pemandangan seperti ini heran-heran terhadap sikap baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi terhadap anak kecil tersebut. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Rasulullah, sebegitu cintanya dan sayangnya kamu kepada anak kecil tersebut?" Sahut baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, "Bagaimana aku tidak menyayangi dan mencintainya sementara dia mencintai Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam, dan pada suatu hari beliau orang ini, anak kecil ini akan menjadi pembela Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam." Bagaimana dengan kita? Apakah kita digolongkan sebagai pecinta Al-Husain? Apakah kita digolongkan sebagai pembela Al-Mahdi di kemudian hari? Semua itu jawabannya ada dalam diri kita, dalam hati kita. Majlis yang mulia seperti ini adalah majlis yang dinanti-nantikan bagi pecinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Sehingga ketika kita menghadiri majlis mulia, majlis Arba'in Husaini, kita digolongkan sebagai pecinta Al-Husain, kita digolongkan sebagai pecinta Ahlul Bait, kita digolongkan sebagai orang-orang yang kelak nantinya dibangkitkan beserta orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Ini harapan kita. Marilah kita ekspresikan jiwa kita. Marilah kita bawa jiwa kita bersama Al-Husain, bersama Sayyidah Zainabil Kubra, bersama kafilah Arba'in yang pada hari ini mereka mendatangi bumi Arba'in. Jabir bin Abdullah al-Ansari, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang mendapatkan kesempatan umur panjang di hari ini mendatangi bumi. Beliau dari Madinah menuju Karbala
Di sisi lain dalam riwayat lain, Atiyah Al-Kufi datang di hari Arba'in menziarahi Abi Abdullah Al-Husain. Dan yang di sisi lain, di saat ini pula Sayyidah Zainab Al-Kubra alaiha afdhalus salati wassalam beserta kafilahnya menziarahi dan mendatangi Umi Karbala. Marilah kita mengkonsentrasikan jiwa dan pikiran kita bersama kafilah Al-Husain, kafilah Arba'in Husain. Di saat kita tidak mempunyai kesempatan untuk berziarah ke makam Abi Abdullah Al-Husain, maka kita masih punya kesempatan bahwa kita bisa menghadiri majlis Al-Husain. Ketika kita berziarah kepada Al-Husain, maka tentunya Al-Husain hadir, Sayyidah Zahra hadir, Rasulullah hadir, dan Ahlul Bait hadir majlis yang dimana di dalamnya disebut nama Ahlul Bait dan disebut nama Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Kesempatan yang harus kita syukuri. Walaupun pada tahun ini kita tidak mempunyai kesempatan untuk berziarah secara dekat di makam dan di haram Al-Husain dan di makam di haram Habib Khalil Abbas. Yang ketika kita berbicara tentang Al-Husain, maka Al-Husain tidak terbatas pada jarak. Siapapun bisa mengenang Al-Husain di tempat yang mulia ini. Kita ingin ekspresikan kecintaan kita kepada Al-Husain beserta keluarga Al-Husain alaihimussalatu wassalam. Ikhwani wa akhwati rahimahumullah. Salah satu sahabat Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalus salatu wassalam datang menemui tuannya yang bernama Muhammad ibn Muslim. Muhammad ibn Muslim salah satu sahabat setia Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalus salatu wassalam. Seraya dia berkata kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalus salatu wassalam, wahai bagindaku, di manakah Al-Husain? Aina Al-Husain? Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalus salatu wassalam seraya menjawab pertanyaan muridnya, Al-Husain indallah. Imam Husain berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di situ, Al-Imam Ja'far As-Shadiq melanjutkan, Al-Husain di sisi Allah dan melihat para syuhada yang gugur bersama Al-Husain. Yang ketiga, tidak hanya di situ, Al-Husain melihat para penziarahnya dan memandang mereka para penziarahnya. Tidak hanya di situ, Al-Husain mengetahui siapa-siapa saja yang menziarahinya. Tidak hanya di situ, Al-Husain mengetahui ayah dan ibu mereka, mengenal persis siapa mereka dari ayah dan ibu mereka. Dan tidak hanya di situ, Al-Husain meminta ampunan kepada Allah pada mereka yang menziarahi Al-Husain. Dan bukan hanya di situ, Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam meminta ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka untuk meminta ampunan kepada zuwar Abi Abdullah Al-Husain.
Al-Husain. Dan itu dijelaskan oleh lisan suci cucu beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalus salati wassalam, bahwa Al-Imam Al-Husain mempunyai kemuliaan yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berada di sisi Allah. Beliau memandang para syuhada yang gugur bersamanya. Beliau memandang orang-orang yang menziarahinya dan mengetahui ayah ibu mereka, mengenal mereka. Al-Husain juga meminta ampunan kepada orang yang menziarahinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Husain meminta ayah-ayah mereka, datuk-datuk mereka untuk mendoakan orang yang menziarahi Al-Husain. Inilah keagungan Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam yang dijelaskan oleh lisan suci Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalus salati wassalam. Semoga kita digolongkan sebagai pecinta dan penziarah dari jauh, sehingga Al-Husain memandang kita, melihat kita, mendoakan kita, mengenal kita, mengenal ayah ibu kita, dan meminta ampunan kepada Allah terhadap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Inilah kedudukan Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Hari ini adalah hari Arba'in, hari kafilah Zainabil Kubra kembali ke bumi Karbala. Hari ini adalah hari yang mulia. Hari ini disatukannya jasad suci Abi Abdullah dengan kepala suci Abi Abdullah Al-Husain. Hari ini adalah hari mulia. Hari ini adalah hari bagi pecinta Al-Husain. Hari ini adalah hari gerakan cinta dan iman kepada Al-Husain. Mereka yang mendapatkan kesempatan datang untuk menziarahi Al-Husain di momen Arba'in semata-mata karena kecintaan kepada Al-Husain, karena keimanan kepada Al-Husain. Dan kita yang ada di sini untuk melebur bersama Al-Husain di majlis mulia Al-Husain. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi menjadi topik pembahasan saya pada kesempatan siang hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada menseru orang-orang yang beriman atas 3 hal. Yang pertama, ittaqullah. Dan hendaknya orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum semua telah memahami pengertian daripada takwa. Secara global saya ingin menjelaskan bahwa takwa adalah keterjagaan seseorang dari hal-hal yang menjauhi dirinya dari Rabbul Alamin. Ketika seseorang itu terjaga dari segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah, maka orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung dalam beberapa ayat Al-Quran dengan beberapa kata kunci dan padanan dari kalimat takwa.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam berbagai ayatnya berkaitan dengan takwa. Salah satu kunci kesuksesan seseorang adalah ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah, husnul akibah, tidak lain adalah proses yang harus dia lalui adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan wal akibatu lil muttaqin, bahwa akhir daripada kehidupan manusia yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri, dan tentunya takwa bergradasi. Takwa yang dimiliki kita dengan yang dimiliki orang yang di atas kita, orang yang lebih alim daripada kita, tentunya derajatnya juga berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, ketakwaan yang dimiliki oleh Sayyidah Zainabil Kubra dengan ketakwaan yang dimiliki oleh ulama tertentu, nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa memiliki maratib, mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan ma'rifah dan amal soleh yang dia lakukan, yang dilakukan oleh orang tersebut. Bulan Muharram, bulan Safar merupakan bagian daripada bulan yang mana dalam beberapa wejangan yang disampaikan oleh para ulama adalah bulan untuk meningkatkan diri kita, selain daripada bulan Ramadan, meningkatkan diri kita, mendekatkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Dan ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Ahlul Bait, kepada Rasulullah beserta keluarganya, kepada Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam, tidak lain itu adalah bagian proses menuju ketakwaan. Allah menyatakan kepada kita yang pertama adalah takwa, keterjagaan seseorang dari setiap dan segala sesuatu yang menjauhkan dirinya kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian daripada wasilah? Wasilah adalah secara umum saya ingin sampaikan di majlis yang mulia ini, bahwa pengertian daripada wasilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Maidah. Yang kedua adalah carilah sarana atau jalan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah adalah segala sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan. Ketika kita ingin hadir di majlis yang mulia ini, tentunya di antara kita bisa hadir di tempat ini dengan sarana yang antum kendarai, dan itu mobil, sehingga antum sampai kepada tujuan antum. Motor yang antum pakai, mobil yang antum pakai adalah wasilah, sarana yang menyampaikan antum kepada tujuan antum untuk hadir di majlis mulia Abi Abdullah bin Husain. Ketika kita ingin pergi keluar kota, kita perlu sarana untuk sampai kepada tujuan kita. Ketika saya merasakan dahaga, maka saya perlu sarana air yang bisa memenuhi kebutuhan saya, sehingga dahaga saya ini hilang dari diri saya.
Rasul yang menyampaikan kepada tujuan itu adalah wasilah. Ketika kita duduk di majlis yang mulia ini adalah sarana wasilah kita untuk sampai menuju Abi Abdillah, untuk sampai kepada kecintaan kepada Abi Abdillah, untuk sampai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya antum di majlis mulia ini adalah wasilah, bukan sebuah tujuan. Tujuan antum adalah menuju jalan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadiri majlis Al-Husain, dengan menghadiri majlis Al-Ba'in Husaini sebagai sebuah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada hujjatullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah menggapai kesempurnaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasilah, dan sebaik-baiknya wasilah adalah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Boleh jadi orang mengklaim bahwa ketika kita mengamalkan perbuatan-perbuatan tertentu yang menjadi sebuah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyampaikan kita pada kesempurnaan. Kita katakan ya. Namun wasilah yang cepat menuju Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah Ahlul Bait Rasul dan Ahlul Bait alaihi salatu. Karenanya dalam sebuah lantunan syair yang sering dibacakan oleh para syuara khutbah, kulluna subulun najah, bahwa kami Ahlul Bait semuanya adalah bahtera keselamatan. Wasafinatul Husain au sa'u wa asrau, dan bahtera Al-Husain lebih luas dan lebih cepat untuk sampai kepada kesempurnaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain, ketika kita mencintai Al-Husain, ketika kita mencintai Ahlul Bait, ketika kita menghadiri majlis Ahlul Bait, tidak lain kita ingin menuju pada kesempurnaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan proses untuk sampai menuju kesempurnaan yang lebih cepat dan yang lebih luas rahmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut, ketika dia ingin menempuh kepada perjalanan tersebut, tidak lain adalah dengan menaiki bahtera Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Bahtera Al-Husain lebih sampai mendekatkan kita kepada Allah, lebih luas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa kita tidak butuh dengan itu semua, bahwa hubungan kita hanya kepada Allah, tidak mesti harus melalui jalur Al-Husain, atau tidak mesti melalui jalur doa dan tawassul kepada manusia-manusia mulia tersebut. Katakan kepada mereka yang beranggapan seperti itu bahwa Al-Quran memerintahkan kepada kita, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah sarana untuk menempuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum, tidak bisa kita batasi dengan perbuatan apapun. Amal perbuatan apapun itu baik, namun ketika kita pahami bahwa wasilah adalah amal perbuatan
baik yang harus kita lakukan. Apa fungsinya ketika Allah mengulangi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah? Takwa adalah sesuatu perbuatan yang baik. Ketika kita melakukan sholat, kita sedang bertakwa. Ketika kita sedang melakukan puasa, kita sedang menjalankan ketakwaan dan lain sebagainya. Ketika ada kelompok orang yang beranggapan bahwa al-wasilah ini adalah amal perbuatan soleh, tidak ada kaitannya dengan meminta pertolongan, meminta tawassul dan lain sebagainya kepada manusia-manusia tertentu, karena itu akan menyebabkan kepada kesyirikan. Katakan kepada mereka, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan wattaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Berarti ada perbedaan antara ittaqullah dengan wabtaghu ilaihil wasilah. Antara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Jikalau wasilah tersebut, sarana tersebut diartikan sebagai amal soleh, maka secara tidak langsung sudah masuk pada kata sebelumnya, yaitu ittaqullah. Sebaik-baiknya wasilah tidak lain adalah Abi Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Berjihadlah di jalannya, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kategori ketiga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wajahidu fisabilillah. Berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin kita menjelaskan ayat tersebut, wajahidu fisabilillah, memberikan makna yang masuk di dalamnya jihadul nafs, jihadul akbar wa jihadul asghar. Segala usaha yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang yang untuk zaman sekarang ini yang sering disampaikan oleh Sayyidina Al-Qaid hafizahullah disebut dengan jihad tabyin, jihad peperangan. Ketika kita diperintahkan wajahidu fi sabilillah, ketika kita melakukan sebuah usaha keras yang dimana di dalamnya ada tantangan, di dalamnya ada usaha-usaha untuk menghapus ajaran Ahlul Bait, menghapus bahkan mentahrif, memutarbalikkan Islam yang otentik yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan kita harus berhadapan dengan itu. Kita melakukan jihad fisabilillah. Hanya dalam sebuah sejarah disebutkan tidak semuanya para syu'ara disebut dengan mujahidun. Tidak semuanya para ahli penyair-penyair terkemuka disebut sebagai mujahid. Ada beberapa dalam literatur kita, Di'bil Khuzai Al-Khuzai, mujahid. Lantunan-lantunan syair-syair yang dia kumandangkan Di'bil Khuzai, dan lantunan-lantunan yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan Ahlul Bait, yang mana di zaman itu musuh Ahlul Bait sedang mengubur keutamaan dan kemuliaan Ahlul Bait. Tidak setiap usaha keras yang dilakukan seseorang disebut dengan jihad, disebut dengan perjuangan. Tidak.
usaha keras yang dilakukan seseorang, di saat yang sama ada sebuah tantangan yang ia hadapi, maka disebut dengan jihad. Wahai kaum muda, ketika Anda mempunyai kemampuan untuk menyingkap, menjelaskan kebenaran di media, maka itu adalah tugas antum untuk menyebarluaskan ajaran Ahlul Bait, untuk menyebarluaskan keutamaan Ahlul Bait yang boleh jadi keutamaan tersebut seringkali dikacaukan, seringkali diplesetkan, seringkali dimaknai dengan pengertian yang lain dan lain sebagainya. Ketika kita berhadapan yang demikian, maka kita sedang melakukan jihad, dan kita sedang melakukan jihad tabyin, jihad penerangan, memberikan penerangan, memberikan penjelasan atas hakikat yang selama ini mungkin boleh jadi dikaburkan, mungkin boleh jadi disalahpahami, mungkin boleh jadi ditutupi, mungkin boleh jadi ditahrif, mungkin boleh jadi diputar balikkan dan lain sebagainya. Ini adalah tugas bagi kaum muda yang punya kemampuan untuk menjelaskan ini. Tugas utamanya adalah bagi kaum muda. Jangan sia-siakan ini semua. Dan ini adalah perintah. Al-Quran wajahidu fi sabilillah. Dan salah satu misjad dan wujud nyata di zaman sekarang adalah mengungkapkan kebenaran yang semestinya, yang tentunya kebenaran yang kita ungkapkan adalah kebenaran yang dalam sudut pandang yang kita pahami benar dan yang menjadi keyakinan Ahlul Bait dan ajaran Ahlul Bait. Dengan hikmah wal mau'izah, dengan cara yang baik, dengan mengungkapkannya dengan cara yang lembut, sehingga mereka yang tidak menerima informasi atau yang menerima informasi tidak mendekatkan dia kepada Ahlul Bait, bahkan menjauhkan dia pada Ahlul Bait. Jika kita menjelaskan penjelasan dengan baik, maka kita sedang menjalankan taklif kita, dan di saat itu kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin melihat perjalanan Sayyidah Zainab al-Kubra alaihi afdhalus salatu wassalam pasca tragedi Karbala, kemudian diiring ke Kufah, kemudian ke Syam, kemudian kembali lagi ke Karbala. Di hari Arba'in tidak lain peran Sayyidah Zainab bukan hanya menjaga Sayyidus Sajidin al-Imam, bukan hanya merawat Sayyidus Sajidin, bukan hanya itu, maka dari itu Sayyidah Zainab al-Kubra alaiha afdhalus salatu wassalam menjaga dan merawat keautentikan Islam yang dibawa oleh datuk beliau Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah-khutbah yang beliau sampaikan di hadapan para penguasa saat itu, yang membuat mereka tercengang, membongkar segala tahrif yang ada. Tidak langsung apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab adalah menjelaskan segala hakikat yang sebenarnya, membongkar segala kebohongan yang selama ini boleh jadi ditanamkan oleh penguasa. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab al-Kubra. Jadi hakikat Arba'in menjelaskan, membongkar, memberikan opini baru di tengah-tengah masyarakat bahwa kami Ahlul Bait, kami
anak keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami yang punya kelayakan untuk menjaga dan membawa risalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebuah narasi yang seringkali disampaikan bahwa Sayyidah Zainab hanya memberikan hanya perannya menjaga Sayyidah menjaga Ummu Kulsum, itu memang benar, namun tidak benar. Atau bahkan sedikit sekali yang menjelaskan Sayyidah Zainab menjelaskan tentang konteks dan agama yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita melihat dalam khutbah Sayyidah Zainab, setiap tempat yang beliau datangi, di Kufah, di Syam, beliau berkhutbah, beliau menyampaikan pesan kebenaran. Beliau mengungkap kebenaran itu sendiri, di mana musuh-musuh Allah berusaha dan berupaya untuk menenggelamkan dan menghancurkan kebenaran itu. Namun dengan peran Sayyidah Zainab, Karbala dan Arba'in masih kita rasakan dan ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi ya sayyidina al-kubra. Itu Sayyidah Zainab. Marilah kita tingkatkan tiga hal tersebut yang diminta oleh Al-Quran dan pelajaran kita di Yaumul Arba'in, bahwa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan diri kita kepada Maksumin dengan memaksimalkan wasilah tersebut, sarana tersebut yang akan menyampaikan kita kepada Allah, dan kita berjihad. Dan jihad kita saat ini tidak mengangkat pedang, tidak mengangkat senjata. Jihad kita di zaman ini tidak lain adalah menerangkan sesuatu yang hak, yang tentunya dengan akhlak dan adab Islaminya. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu ketika kita sudah lakukan, kalian jadi orang yang berpikir. Ikhwati rahimakumullah. Kita kembali kepada tragedi Asyura. Saat Sayyidah Zainab al-Kubra alaiha wassalam melihat abang tercintanya Al-Husain menuju medan laga, Sayyidah Zainab al-Kubra menghampiri abang tercintanya, "Wahai abangku Al-Husain, ada sebuah permintaan yang pada akhir detik-detik ini aku meminta padamu, wahai abangku Husain." Kemudian Al-Husain berkata dan bertanya kepada Sayyidah Zainab al-Kubra, "Wahai adikku yang tercinta, ada apa gerangan wahai adikku?" Sayyidah Zainab mendekati Al-Husain, "Wahai abangku, bukalah dadamu." Al-Husain terperanjat heran melihat sikap adik tercintanya Zainab al-Kubra. Kemudian permintaan adik cintanya, Al-Husain membuka bajunya. Kemudian Sayyidah Zainab mendekat pada Al-Husain dan mencium dada suci Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Saat itu Al-Husain beserta Sayyidah Zainab saling berpelukan dan mereka berdua menangis. Kemudian Sayyidah Zainab alaihi afdhalus salatu wassalam mengarahkan badannya dan tubuhnya
Bunda Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam. Seraya berkata, wahai ummah, aku telah tunaikan amanatmu di saat engkau memberikan amanat kepadaku. Jika nanti pada suatu hari Al-Husain maju ke medan laga, maka ciumlah dadanya dan ciumlah lehernya. Wahai ummah, aku telah tunaikan amanatmu sekarang ini. Seraya ketika Sayyidah Zainab mengatakan itu, Sayyid Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam menangis, dan mereka berdua menangis. Sallallahu alaihi ya Zainabil Kubra, sallallahu alaihi ya Aba Abdillah. Itulah fenomena yang dihadapi oleh Zainabil Kubra alaihi afdhalus salati wassalam. Kalau kita ingin melihat pada sejarah Zainabil Kubra alaihi afdhalus salati wassalam, di sejarah disebutkan bahwa Sayyidah Zainabil Kubra tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa hidup senang. Beliau disebut dengan Ummul Masaib. Beliau disebut dengan ibu yang seringkali mendapatkan musibah. Beliau alaihi afdhalus salati wassalam mendapatkan musibah, ditinggal oleh datuk tercintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kemudian diikuti dengan ditinggalnya Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya beliau menyaksikan langsung apa yang terjadi dan yang dialami oleh Abi Abdillah Al-Husain. Mungkin bisa kita bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita, apakah kita mampu menghadapi itu semua? Ternyata ketika kita melihat sikap Sayyidah Zainab Al-Kubra alaiha afdhalus salatu wassalam dengan sekian musibah, sekian ujian yang beliau terima, yang beliau alami, tidak lain beliau mengatakan, ma ra'aitu illa jamila, aku tidak melihat ini semua kecuali adalah keindahan. Itulah maqam Sayyidah Zainab Al-Kubra alaiha afdhalus salatu wassalam. Bahwa segala musibah yang beliau hadapi tidak lain adalah keindahan. Sallallahu alaihi ya Zainabil Kubra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama manusia-manusia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita dan senantiasa kita menanti kesempatan tersebut untuk bisa hadir di majlis-majlis mulia, majlis Abi Abdillah Al-Husain, majlis Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, karunia, anugerah dan kesempatan kita untuk bisa menziarahi dari dekat, menziarahi A'immah al-Ma'sumin, khususnya Abi Abdillah Al-Husain. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Ahlul Bait. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Hamidu bihaqqi Muhammad, Ya Fatiru bihaqqi Fatimah, Ya Ali bihaqqi Ali, Ya Muhsin bihaqqi Al-Hasan wal Husain, wa minkal ihsan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil li waliyikal faraj wal afiyata wal nasr, waj'alna min atba'ihi wa syi'atihi wal mustashhadina baina yadayhi. Allahumma ansur al-Islam wa ahlah, wahzul kufra wa ahlah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم احفظ علماءنا الباقين سيما سيدنا القائد، وامن عليه بالصحة والأمن والسلامة، وارحم علماءنا المعظين سيما سيدنا الإمام وسيدنا الأستاذ موت الحاضرين في هذا المجلس. اللهم بحق محمد وآل محمد أحينا حياة محمد وآل محمد، أمتنا مماتهم وتوفنا على ملتهم.
واحشرنا في زمرتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم بحق محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم بحق محمد وآل محمد اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم بحق محمد وآل محمد اللهم اجعل رغبتنا مثل رغبة أوليائك في مسائلهم ورحبتنا مثل رحبة أوليائك واستعملنا في مرضاتك أملا لا نترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. اللهم بحق محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك حب وحب من يحبك وحب عمل يوصلنا إلى قربك. اللهم بحق محمد وآل محمد اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار بجاه محمد وآله الأطهار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim.